Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afifuddin Firmansyah dengan NIM 2020-013 dan teman saya Muhammad Teguh Tiflan NIM 2020-048 akan menjelaskan tentang regresi data panel menggunakan aplikasi Stata. Sebelum ke penjelasannya, mari kita memahami tentang pengertiannya dulu. Pengertian data panel sering disebut juga sebagai data longitudinal. Data ini melihat observasi beberapa variabel cross-section dan memperhatikan data deret waktu yang digunakan atau time series. Jadi, bila diterjemahkan dengan bahasa yang lebih mudah, data panel adalah data yang merupakan gabungan dari cross-section dan time series. Contoh yang bisa termasuk ke dalam data panel itu, yang pertama negara, perusahaan, individu, dan grup demografis. Panel data adalah kumpulan kuantitas yang diperoleh di beberapa individu yang dikumpulkan dalam interval waktu yang genap dan diurutkan secara kronologis. Dalam disiplin ilmu ekonometrika dan statistika, panel data mengacu pada data multidimensi yang umumnya melibatkan pengukuran selama beberapa periode waktu tertentu. Dengan demikian, data panel terdiri dari pengamatan peneliti terhadap berbagai fenomena yang dikumpulkan selama beberapa periode waktu untuk kelompok unit atau entitas yang sama. Misalnya, kumpulan data panel dapat berupa kumpulan individu yang mengikuti sampel tertentu dari waktu ke waktu dan mencatat pengamatan atau informasi tentang setiap individu dalam data sampel. Selanjutnya adalah keunggulan data panel. Ada 4, yaitu yang pertama, dapat memodelkan perilaku umum dan individu kelompok. Yang kedua, berisi lebih banyak informasi, lebih banyak variabilitas, dan lebih efisien daripada data deret, waktu murni atau data cross-section. Yang ketiga, dapat mendeteksi dan mengukur efek statistik yang tidak dapat dilakukan oleh deret waktu murni atau data cross-section. Yang terakhir, dapat meminimalkan bias estimasi yang mungkin timbul dari agregasi grup ke dalam satu deret waktu. Selanjutnya akan dijelaskan tentang praktek dalam regresi data panel dengan menggunakan aplikasi Stata. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan tadi, mengaplikasikan bagaimana cara menggunakan aplikasi Stata ini untuk mengolah data panel. Yang pertama yang dilakukan adalah kalian cari data panelnya dulu. Kalau sudah cari data panel dalam bentuk Excel, kita copy dari Excel datanya, kita klik yang ini, data editor, kita paste di sini, kita pilih variable name. Nah, karena ini merah, kita harus ganti karena kalau merah nanti nggak bisa dimasukin ke rumus. Kita ke sini dulu, data, change or create or change data, ada variable information comment, lalu yang pilih encode. Nah, pilih data yang merah ini, namanya kan kabupaten kota ini. Kita ganti nama yang berbeda. Saya hilangin kotanya aja, jadi Kabupaten. Kita submit. Nah, kalau sudah biru ini, berarti kita sudah bisa masukkan ke dalam rumus. Nah, kita kembali ke perintah command. Nah, kita yang pertama untuk mengolah data panel adalah xdset. Ini daerah ini yang sudah biru ini, bukan yang merah tadi ya. Klik tanda panahnya dan tahun. Nah, seperti ini. Sudah enter. Nah, nanti akan keluar waktunya, time-nya tahun 2010 sampai 2019. Langkah selanjutnya adalah kita regress agar muncul datanya dari variabel X dan Y-nya. Regress. Kita klik variabel Y-nya dulu, baru variabel X, semua ya, X1, X2, X3. Kita enter. Nah, ini akan ketemu datanya. Setelah di regress keluar datanya, kita simpan dulu biar nanti bisa melakukan uji dengan cara estimate start temp. Maaf, typo. Estimate start temp.
Nah, ini estimate, tulisannya benar. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan tes fix effect dengan cara kita klik extract, klik variabelnya dulu seperti ini, lalu x1, x2, x3, lalu kita klik ketik koma spasi FE. Nah, ini keluar, kita tes fix effect keluar seperti ini hasilnya. Lalu kita simpan lagi, kita nggak usah ketik ulang lagi, kita klik aja di story ini biar tidak capek ya. Kita simpan lagi tapi chamnya diganti fm. Nah, setelah itu setelah uji tes fix effect, kita lakukan tes random effect dengan cara sama extract, kita lewat sini aja daripada klik ketik kepanjangan lagi, kita klik di story aja, lalu FE nya diganti RESA karena ini random effect. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan lagi. Nah, seperti ini. Frame nya diganti frame. Nah, setelah rem kita regress tadi seperti yang ini, data karena sudah disimpan semua, regress yang ini kita tambah daerahnya, spasi titik spasi i titik, kita klik yang tanda panah ini, daerah kita masukkan karena kita mau uji LM dan uji Hausman. Ya, enter. Nah, setelah seperti ini kita baru bisa melakukan uji. Yang pertama saya akan melakukan uji LM ya, dengan cara tes count spasi di titik daerah tadi, kita klik tanda panahnya kabupaten ini. Nah, akan muncul seperti ini probabilitasnya. Kalau probabilitasnya lebih dari 0,05 berarti bagus. Ini masih uji LM, coba kita uji Hausman. Nah, dengan cara ketik Hausman spasi FM rem. Nah, dalam uji Hausman baru terlihat probabilitasnya lebih dari 0,05. Nah, seperti itu bagaimana cara mengelola data menggunakan aplikasi Stata. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara membaca hasil datanya dan interpretasinya, yang akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Teguh Tiflan. Ya, selanjutnya ini adalah hasil input model common effect, fix effect, dan random effect. Ini adalah hasil input tadi yang dari Stata. Ini selanjutnya ialah pemilihan model terbaik dengan melakukan uji Chow dan uji Hausman. Pada uji Chow, hipotesis yaitu H0 model CHAM lebih sesuai, H1 model CHAM lebih sesuai. Kriteria pengujian ialah H0 ditolak jika cross section F kurang dari 0,05. Interpretasinya berdasarkan uji Chow diperoleh probabilitas F sama dengan 0,0259. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga diputuskan menolak H0. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model FEM atau fix effect lebih sesuai dari model CHAM atau common effect. Ini pada uji Hausman, hipotesisnya H0 model LEM lebih sesuai jika menerima H0. Jika menerima H1 menolak H0, ya model FEM lebih sesuai. Kriteria pengujiannya H0 ditolak jika cross section random kurang dari 0,05. Interpretasinya berdasarkan uji Hausman diperoleh probabilitas F sama dengan 0,0001. Nilai ini lebih baik dari 0,05, lebih kecil dari 0,05, sehingga diputuskan menolak H0. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model FEM atau fix effect lebih tepat digunakan daripada model RAM atau random effect.
dikarenakan sudah terpilih 2 kali uji dan dihasilkan uji FEM atau Fick effect lebih sesuai, jadi diputuskan untuk mengambil uji LM. Ini adalah model regresi yang dipilih, yaitu adalah model Fick effect atau FEM. Interpretasinya berdasarkan pengujian di atas, model FEM telah terpilih 2 kali, yaitu pada uji Hossmann dan uji Chow. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari ketiga model common effect model, Fick effect model, dan random effect model, model Fick effect model atau model FEM lebih baik dalam menginterpretasikan regresi data panel untuk menjawab tujuan penelitian. Number of base dengan 50 artinya jumlah sampel atau observasi sebanyak 50. F dalam kurung 3,42 artinya uji F pada dependent variable 3 dan 42. DF 3 artinya jumlah variabel yang diuji min 5, yaitu 8 kurang 5 sama dengan 3 variabel. 42 jumlah observasi, jumlah variabel yaitu 50 kurang 8 sama dengan 42. Nilai uji probabilitas F statistik 0,0259. Apabila nilai kurang dari 0,5 maka uji F menerima H1 pada taraf signifikansi 5%, atau yang berarti semua variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan pada variabel dependen. Pada model regresi data panel di atas, nilai probabilitas F statistik sebesar 0,108. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, IPM, dan kemiskinan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. R-square-nya adalah koefisien determinasi berganda, artinya seberapa besar secara simultan semua variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Di atas nilai 0,9765 yang berarti semua variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 97,65%, maka sisanya yaitu 100% dikurang 97,65% sama dengan 2,35% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi. Nilai probabilitas tes statistik variabel independen pertumbuhan ekonomi X1 menunjukkan nilai 0,182, di mana nilai tersebut lebih dari tingkat alfa 0,5 atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dependen pertumbuhan ekonomi X1 berpengaruh signifikan terhadap pengangguran probabilitas X1 pertumbuhan ekonomi. Nilai probabilitas statistik variabel independen IPM X2 menunjukkan nilai 0,4025, di mana nilai tersebut lebih dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen IPM X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Yang terakhir adalah nilai probabilitas statistik variabel independen kemiskinan X3 menunjukkan nilai 0,0894, di mana nilai tersebut lebih dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen kemiskinan atau X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Ya, itu saja dari kami. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.